Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, kita patut menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenan-Nya, kembali kita dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberi yang terbaik dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita berkenan di hadapan-Nya. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Damai Allah kiranya dapat kita rasakan di tengah-tengah segala kondisi, situasi kehidupan yang saat ini kita jalani. Mari bersama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri dengan penuh keberanian iman kita menghampiri akan Tuhan di dalam perjumpaan ibadah kita. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Ketika kami lemah, Engkau menopang dan menguatkan kami. Ketika persoalan hidup menghimpit kami, Engkau memberi jawab dan jalan keluar. Dan hanya Engkau pribadi satu-satunya yang mengasihi kami dengan sempurna. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah yang begitu mulia, di hadapan Allah yang begitu suci dan begitu kudus, mari saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk menghampirinya. Kita datang mengakui dosa pelanggaran kita, agar kita boleh dilayakkan. Dengan kepala tertunduk, mari kita berdoa mengakui dosa pelanggaran kita.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Di tengah-tengah akan dinamika kehidupan kami, terkadang kami tergoda untuk melakukan hal-hal kedagingan kami. Kami menjadi lupa dan kami menjadi abai akan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami begitu mudah terjatuh dan tergoda untuk melakukan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena dosa, oleh karena kelemahan kami, oleh karena keterbatasan kami, dan juga kerapuhan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan, sebab kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau untuk memulihkan hidup kami. Kami membutuhkan Engkau untuk membimbing kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan untuk menuntun hidup kami. Agar kami dapat memilih yang baik. Agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa. Pulihkan kami, bersihkan kami, dan layakkan kami. Dengan keberanian iman kami mempercayai Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang datang dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kiranya kita terus hidup dalam pengharapan iman, akan menerima kemuliaan bersama Tuhan di sorga, yang diberikan kepada setiap kita yang sungguh mengasihi Dia dan setia kepadanya sampai akhir. Untuk meresponi berita anugerah Tuhan, saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Ulangan 6 ayat 24 sampai 25 yang berkata demikian. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Hidup ini adalah sebuah pemberian. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Setiap kita yang telah menerima anugerah itu, sudah seharusnya kita mau berkarya bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita terus menjadi saksi, kita terus menjadi berkat, dan menjadi terang sebagai wujud nyata akan kasih Tuhan bagi kita. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah
pujikan lagu ini. Saya mengundang sedang jemaat Tuhan untuk berdiri. Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya karena anugerah-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ya, aku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohonkan Roh Kudus bimbing kita. Ya Bapa Surgawi, saat ini berfirmanlah kepada setiap kami. Biarkanlah kami punya kerinduan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan mohonkan Roh Kudus untuk membimbing kami, mengarahkan kami, mengoreksi kami, dan membawa hidup kami menjadi lebih baik lagi sebagaimana kehendak Allah atas hidup kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi ini, hari ini, saya akan meminta Bapak Ibu Saudara untuk mengeluarkan handphone Bapak Ibu Saudara. Terutama kepada Bapak Ibu Saudara yang menggunakan smartphone, baik itu Android maupun juga iPhone. Mungkin ini akan dihindari begitu ya, oleh kita untuk menggunakan handphone di saat beribadah. Tetapi saya pagi ini secara khusus meminta supaya Bapak Ibu Saudara mengeluarkan smartphone masing-masing, kemudian membuka browser atau Google atau Safari di iPhone untuk melakukan pencarian. Bapak Ibu Saudara buka browser atau Safari atau Google, dan Bapak Ibu ketikkan di sana GKKAI Banjarmasin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membuka browser, Safari atau Google dan mengetikkan GKKAI Banjarmasin. Maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan pencarian tentang gereja kita. Di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat beberapa penjelasan tentang gereja kita. Bapak Ibu Saudara akan melihat fotonya, dan Bapak Ibu Saudara akan melihat penjelasan singkat gereja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan yang paling mencolok, Bapak Ibu Saudara akan melihat ada bintang di sana. Dan puji Tuhan, gereja kita mendapatkan penilaian 5 bintang. Sebelumnya, tadi pagi di ibadah yang pertama, bintangnya itu 5, dan yang memberikan penilaian baru 6 orang. Dan 6 orang itu
salah satunya adalah Ibu Kesia Ika. Ibu Kesia Ika mengatakan GKKI Banjarmasin adalah dengan keterangannya, ibadah umum sudah dibuka tanpa perlu pendaftaran. Ibadah sekolah minggu juga sudah mulai diadakan kembali on-site di gedung baru lantai 3. Sesuai kelas masing-masing. Gedung baru, bersih, termasuk toiletnya. Kemudian ada juga Bapak Iwan Sumarto yang memberikan review 2 minggu yang lalu. Gereja Injili pertama sejak tahun 1980 di Banjarmasin. Kemudian ada Ibu Yeni. Ibu Yeni mengatakan, tempat saya beribadah dan melayani hampir 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, GKKI Banjarmasin mendapatkan penilaian yang baik dengan 5 bintang, dengan jumlah review saat ini ada 14 hingga 16 orang. Dan Bapak Ibu Saudara dapat berkontribusi, memberikan nilai bintang. Agar apa? Agar orang-orang yang mungkin pendatang, baru datang ke kota Banjarmasin ini, ketika mereka mencari gereja, mereka menemukan sebuah gereja dengan penilaian yang baik, dengan bintang 5. Bukankah ketika kita sedang ingin memesan makanan secara online, kita akan melihat, bukan? Restoran mana yang dapat reviewnya bagus, restoran mana yang dapat bintangnya banyak, dengan review penilaian yang baik. Dan ketika kita juga belanja online, bukan? Di tengah-tengah zaman teknologi yang maju ini, kita belanja online, kita pasti akan cari benda atau barang yang kita lihat reviewnya itu baik. Ada bintang-bintangnya, bintang 5 atau minimal bintang 4. Baru kita percaya bahwa produk yang kita inginkan itu adalah produk yang baik. Dan penjual yang menjual adalah penjual yang terpercaya. Penjual yang jujur sesuai dengan review-review yang ada. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah realitas dunia, sebuah penilaian itu tidak bisa tidak melekat di dalam diri pribadi ataupun tempat ataupun dalam konteks kita adalah gereja. Penilaian itu tidak bisa tidak hadir. Penilaian itu selalu ada. Namun penilaian ini tentu saja adalah penilaian yang subjektif. Saya mencoba cari tahu begitu ya. Angka-angka itu sejarahnya kapan munculnya. Jadi ketika saya searching ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu baru dikenal oleh manusia kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi orang baru kenal penjumlahan atau angka. Saya mencoba lagi membayangkan, kalau zaman dulu kita ternak gitu ya, ternak sapi, ternak babi ataupun ternak ayam maupun yang lain. Kalau orang tanya sama kita, sapi kamu ada berapa di rumah? Ketika kita belum kenal angka, kita sulit untuk menjawab, bukan? Mau pakai jarinya cuma 10. Kalau sapinya ada 40, jadi gini gitu ya, 40. Sehingga angka itu memudahkan kita untuk mengenali. Angka itu membantu untuk membangun struktur, membangun, menata, dan menyederhanakan. Dalam matematika kita melihat ya bagaimana angka-angka itu dibuat sedemikian rupa sehingga terciptalah yang namanya keteraturan di dalam sebuah rumus. Nah, penilaian atau penetapan nilai itu menjadi lumrah di dunia kita sekarang ini. 1 sampai 10 atau misalnya menggunakan bintangnya 1 atau bintangnya 5. Penilaian ini menjadi sesuatu yang kita dapati dalam berbagai hal. Kita mau ke restoran sebelah, kita buka Google, cari namanya, ada penilaiannya. Makanannya enak atau tidak, menunya bagaimana. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika penilaian ini diberikan? Tentu ada kriteria atau syaratnya atau standar. Sehingga ketika kita mengunjungi tempat tertentu, maka kita punya standar. Oh, tempatnya bersih, tempatnya tertata. Jadi kita kasih bintang 5. Oh, makanannya enak atau makanannya hambar, pelayanannya kurang baik, waitersnya cuek, kasih bintang 2 aja lah. Atau mungkin kita kecewa,
beli barang secara online, loh kok datang kardusnya sudah berantakan, isinya juga nggak sesuai dengan apa yang kita pesan. Maka kita kecewa, kita bisa berikan review di sana, bukan? Penilaian itu muncul karena ada standar, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, meskipun sangat subjektif, oleh karena kita yang memberikan penilaian. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua buka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan menyimak bagaimana Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penilik dan juga diaken. 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggembar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat, demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu Saudara, Paulus ketika menyampaikan pesan ini melalui suratnya kepada Timotius, Paulus itu sedang memberitahukan kepada Timotius yang masih muda, mungkin kurang lebih usianya pada saat itu ada 30 tahun, dan bagi orang Yahudi dalam konteks budayanya, pada saat itu dia belum cukup layak atau belum cukup dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan di tempat dia melayani. Paulus juga tahu betul bahwa Timotius itu punya satu cacat atau celah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yakni sebagai keturunan dari dia yang bukan Yahudi. Jadi papa daripada Timotius ini bukan seorang Yahudi. Paulus juga tahu bahwa Timotius menghadapi jemaat yang tidak mudah, jemaat yang ringkih, jemaat yang mungkin banyak komplain, jemaat yang mungkin menilai berekspektasi terlalu berlebihan. Sehingga ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, Paulus itu sedang menyampaikan sebuah standar-standar normatif untuk pemilihan penilik jemaat dan juga diaken. Apa yang disampaikan Paulus di dalam Timotius yang baru saja kita bacakan di pasal 3 tersebut, itu adalah syarat-syarat normatif. Kalau kita melihat, kita membedah di dalam bacaan tersebut, kita akan menemukan bahwa ada standar-standar yang ideal. Standar itu selalu menjadi sesuatu yang ideal, bukan? Yang terkadang juga sulit untuk dicapai. Nah, Paulus melalui Timotius seperti ingin memberikan sebuah otoritas kepada Timotius untuk sampaikan kepada jemaat yang tidak mudah ini. Barang siapa yang ingin terlibat menjadi penilik jemaat, atau barang siapa yang dipilih untuk jadi diaken, adalah mereka yang ini, dan ini. Syarat-syaratnya, standarnya adalah standar nilai moral, standar nilai sosial,
dan berkaitan dengan relasi kepada sesama. Dan kita bisa lihat juga ada sebuah standar di mana relasi antara pribadi tersebut dengan Allah, yakni dia haruslah seorang petobat, dan dia haruslah seorang yang bukan petobat baru, yang pelayanannya telah teruji. Ada standar juga tentang diri sendiri, bagaimana pribadi itu mengenal diri sendiri sehingga punya pengendalian diri terhadap dirinya, sehingga dia tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan bahkan dia pun harus punya kemampuan untuk mengendalikan pasangannya, mengendalikan keluarganya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar dapat memberikan penilaian yang baik dan mengatakan bahwa pribadi ini layak untuk menjadi pelayannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang standar, biasanya selalu akan subjektif. Kalau tadi kita berbicara tentang penilaian terhadap makanan yang kita pesan secara online, yang kita pesan barang-barang secara online, kita memberikan penilaian di sana. Tapi bagaimana ketika kita saat ini diminta untuk menilai diri kita sendiri sebagai para pelayan-pelayan Allah? Paulus menggunakan kata penilik jemaat. Dalam konteks pada saat itu, gereja atau umat itu berkumpul dari rumah ke rumah. Dalam konteks Timotius mungkin sudah mulai menetap. Mungkin tidak lagi seperti di dalam Kisah Rasul, dari rumah ke rumah mereka berdoa, bertekun dalam pengajaran, bergantian satu dengan yang lain. Mungkin dalam konteks Timotius itu sudah mulai menetap di dalam satu rumah, tapi ada kemungkinan bisa berpindah ke rumah yang lain. Dan pemilik rumah itulah yang disebut sebagai penilik jemaat. Pemilik dari tempat ibadah. Pemilik yang memberikan ruang, tempat bagi umat untuk datang beribadah. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penilik daripada tempat bagi umat untuk beribadah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah penilik jemaat sekarang ini? Penilik jemaat saat ini adalah kita semua. Bukankah gereja ini adalah milik kita? Dan bukankah kita ini adalah bait sucinya Allah? Kalau kita adalah bait sucinya Allah, maka kita harus memastikan bahwa diri kita itu telah memenuhi standarnya Allah. Bahwa diri kita itu memenuhi apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kita melayani orang lain, ketika kita melayani pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita layani boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita. Oleh karena mereka melihat ada Allah hadir di dalam diri kita. Karena kita bait sucinya Allah, bukan? Karena kita adalah pemilik gereja ini, bukan? Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang ingin dipakai Allah untuk bisa melayani Allah dengan standarnya Allah. Tapi di tengah-tengah realitas dunia yang saat ini kita tinggal, dan di tengah-tengah realitas bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa, kita menyadari betul bahwa kita punya cacat, kita punya celah, kita punya dosa, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan. Bagaimana kita menggunakan hidup kita yang penuh dengan keterbatasan ini, itu bisa melayani Allah. Apakah orang tidak akan beri kita bintang 3 saja karena tahu kalau kita itu punya kelemahan? Apakah saudara kita di dalam gereja ini tidak beri kita bintang 1? Oleh karena mungkin pernah berkonflik dengan kita, pernah bermasalah dengan kita. Berapa bintang yang kita miliki saat ini? Kalau kita boleh jujur, di tengah-tengah dosa kita, pelanggaran kita, kelemahan kita, karakter diri kita yang mungkin buruk. Karena kita tidak lepas dari dosa. Kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia yang rapuh. Bapak Ibu Saudara, bintang yang kita miliki mungkin tidak sempurna 5. Tetapi ini bukan ngomong tentang kesempurnaan bahwa kita harus mencapai itu semua. Tetapi ini mengenai proses bagaimana kita semakin hari, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, untuk hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus. Katakanlah bintang kita saat ini hanya 2. Karena mungkin kita pernah
berkonflik, kita pernah emosi, kita pernah menunjukkan sikap yang tidak diperkenan oleh saudara-saudara kita saat ini di dalam gereja ini. Sehingga orang-orang melihat kita, wah itu karakternya buruk, oh itu sifatnya nggak baik, bintangnya 2 itu. Bintangnya 2. Tapi bintang yang 2 ini bukankah kita bisa mengusahakan, mengupayakan supaya hidup kita lebih diperkenan oleh Allah, lebih diperkenan oleh sesama. Kita belajar mengendalikan diri kita, kita belajar untuk mengoreksi hal-hal yang pernah kita lakukan. Sehingga mungkin kelak bintang itu bisa bertambah jadi 4. Kita kembali bersemangat melayani Allah. Kita kembali bersemangat untuk membangun relasi dengan sesama. Mungkin Tuhan izinkan bintang kita bisa jadi 5. Supaya kita bisa jadi berkat. Supaya orang-orang dapat tahu bahwa hidup kita itu baik bukan karena kitanya. Tetapi Allah yang memampukan kita. Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Adalah tentang kita mengupayakan. Mencoba untuk mencapai standar yang mungkin terkadang terlalu ideal buat kita. Paulus menyampaikan standar-standar yang ada bagi penilik dan juga diaken. Itu standar yang biasa harusnya memang diberlakukan, bukan? Seseorang ingin jadi manajer, tentu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Seseorang ingin jadi supervisor, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian dengan para pelayan-pelayan di gereja kita. Ingin jadi singer, ingin jadi WL, tentu ada syaratnya, setidaknya nadanya tidak lari-lari, tidak fals, setidaknya. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pemusik, gak mungkin dia gak bisa main drum, tiba-tiba main drum. Tentu ada standarnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita agar semakin hari, semakin mendekati apa yang Tuhan hendaki. Kita terus menyempurnakan diri kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu adalah instrumen yang Allah pakai kepada sesama kita. Kita menjadi ruang bagi orang lain untuk dapat berjumpa dengan Allah kita. Bagaimana kalau misalnya hidup kita bintangnya cuma 2 atau mungkin bahkan 1. Dapat review yang jelek-jelek. Lalu kita bilang, saya ini bait sucinya Allah loh. Saya ini rumah kediamannya Allah loh. Apakah ada orang yang ingin mengunjungi hidup kita? Kalau bintang yang kita miliki hanya 1, review yang buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah realitas kehidupan yang berdosa itu, kita masih punya pengharapan. Kita masih bisa berbenah. Kita masih bisa memperbaiki apa yang kurang, apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga orang mulai melihat, wah ternyata ini ada perubahan. Mulai rapi ini, kasih tambah bintangnya, dikoreksi lagi bintangnya. Sehingga secara perlahan, ketika kita punya bintang yang penuh, orang-orang itu berbondong-bondong pengen datang ke kita. Datang ke kita buat ngapain? Buat merasakan, pengen tahu, apa sih bedanya sama yang di Ono, yang di sana? Kok yang di sini bakminya enak banget ya? Orang pada bilang kuahnya enak, nggak pakai micin, apa. Kok bedanya sama di sana ya? Orang tertarik gitu Bapak Ibu Saudara untuk datang bukan hanya ke gereja ini, tapi untuk datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk cari tahu apa yang buat hidup kamu tuh punya bintang 5. Oh, ternyata ketika mereka datang, mereka menemukan bahwa ada Kristus yang hadir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan itu memberikan kesempurnaan. Dan itu mengisi seluruh celah-celah kekurangan kelemahan kita. Karena Yesus yang hadir dan mengisi seluruh kekosongan tersebut. Ada bintang 5. Tapi bintang 5 ini bukan untuk menyombongkan diri. Tapi bintang 5 ini untuk memberitahukan siapa pemilik daripada tempat itu. Siapa pemilik hidup kita ini, yakni Kristus. Ratu Sheba ketika mengunjungi Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 hingga kepada ayat yang ke-6, itu mendapatkan kesaksian tentang hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia datang
ke tempat Raja Salomo untuk membuktikan tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo, justru Alkitab mencatatkan Ratu Sheba itu bukan ngobrol sama Salomo, sehingga Ratu Sheba mengacungkan jempol dan berkatakan ini manusia paling berhikmat. Tidak. Tetapi Alkitab mencatatkan seperti ini Bapak Ibu Saudara, sehingga Ratu Sheba itu yakin dan mengamini bahwa Raja Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Dikatakan seperti ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 5 hingga ke 6. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ratu Sheba melihat hikmat yang dimiliki Raja Salomo itu hadir di dalam setiap sudut istananya. Dari cara para pelayannya berpakaian, dari cara para pelayannya menyajikan makanan, dari bagaimana rasa makanan dan minumannya, dari seluruh sudut yang ada di dalam istana itu. Hikmat Salomo itu memenuhi ruang-ruang yang ada. Lewat hal-hal sederhana yang mungkin kita nggak ngerti gitu ya. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, jikalau Allah hadir di dalam hidup kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, maka itu akan termanifestasikan, akan diperlihatkan di dalam berbagai sudut kehidupan kita. Bintang 5 di dalam kehidupan para pelayan itu bukan tentang nyanyinya saja yang bagus, yang on point nadanya. Bintang 5 kepada para pemusik itu bukan tentang bagaimana mereka itu bisa kerja sama tim sesuai dengan aransemen lagu, menghadirkan musik yang menggugah akan perasaan kita. Tetapi bintang 5 yang harusnya hadir di dalam kehidupan kita adalah juga lewat setiap sudut-sudut kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita hidup bersama dengan pasangan kita, ketika kita mungkin jalan ke mall, ketika kita jalan, kita disalib orang, kata-kata apa yang muncul? Ketika kita menemukan orang yang membutuhkan, bagaimana sikap kita? Kehadiran Allah harusnya termanifestasikan lewat berbagai hal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berapa bintang kita saat ini? Apakah 2, 1, 3? Jangan putus harapan. Tuhan hadir dan Tuhan akan ubahkan setiap sudut kehidupan kita. Dan Dia akan pulihkan kita. Dan Tuhan mau pakai kita. Tuhan tidak akan mau pakai orang-orang yang betah di bintang 1. Tuhan tidak akan mau pakai orang-orang yang nyaman di bintang 2. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang di bintang 1, bertobat, mengalami pemulihan, dan bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saat ini engkau mungkin bintang 1, tetapi ketika Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan engkau mau meresponi Tuhan, bintang itu akan menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami para pelayan-Mu, seringkali mungkin kami gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, tapi kami juga rindu Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi orang percaya. Kami rindu untuk boleh juga dipakai. Supaya melalui kehidupan kami boleh jadi ruang-ruang perjumpaan bagi orang lain untuk melihat Engkau dan mengalami pertobatan juga dan mengalami pemulihan juga. Bapa, kami rindu di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kami. Engkau hadir, Engkau yang melengkapi kami, sehingga kehidupan kami dapat jadi saksi yang baik. Kehidupan kami dengan bintang-bintang yang penuh, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dan orang-orang mau hadir, datang, mengunjungi kehidupan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Sehingga mereka sendiri boleh mengalami Engkau di dalam hidupnya. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan Roh Kudus membimbing kami. Amin. Kiranya hidup kita menjadi tempat untuk orang lain berjumpa dengan Allah. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri.
bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening bank, ke rekening kas gereja, ataupun lewat scan QR code yang ada di depan Bapak Ibu ataupun di layar monitor. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mentransfer, dapat memberikannya melalui amplop persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan satu nats firman Tuhan melandasi ini semua dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan yang sangat berharga. Oleh karena itu gunakanlah waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita akan pujikan bait kedua. Saya mengundang sedang jemaat Tuhan untuk berdiri. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu untuk hidup kami, untuk kebaikan Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kami melalui keluarga, melalui pekerjaan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami lemah, sering kami lalai, tapi Engkau adalah Allah yang setia. Dan sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan bijaksana. Berkatilah
Diaken yang mengelola persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik. Berkatilah juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan naikkan doa syafaat kita. Saya minta untuk kaum pria untuk berdoa untuk poin 1 dan 2, yaitu berdoa untuk jemaat agar diberi kerinduan untuk membangun relasi bersama Tuhan dan sesama melalui komisi-komisi dan komunitas yang ada. Yang kedua, berdoa untuk komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda, agar generasi muda ini Tuhan jaga dari hal-hal dunia dan bertumbuh semakin takut dan mengasihi Allah. Dua pokok doa ini saya minta kaum pria yang berdoa. Dan poin 3 dan 4 didoakan oleh kaum wanita, yaitu berdoa untuk komisi wanita, komisi suami istri, dan komunitas usia indah, agar melalui persekutuan-persekutuan dapat menjadi wadah bagi jemaat bertumbuh, mengenal Allah, mengenal sesama dan diri, agar bisa menjadi contoh teladan bagi orang banyak. Juga berdoa untuk yang sakit, ada Bapak Hermawan, Saudara Mariska, anak dari Bapak Rasman, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kingim, Ibu Mira Triana, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Papa dari Ibu Suryawati, juga pemulihan Saudari Grace, anak dari Bapak Suhendri. Dua pokok doa ini yaitu poin 3 dan 4 didoakan kaum wanita. Dan nanti kita akan naikkan bersama-sama poin yang kelima, yaitu jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Ada Pendeta Erwin Daud, ada Bapak Dedi Susanto, Bapak Guliat Sitorus, Ibu Sabta, Ibu Nira, dan Ibu Dewi Septina. Juga ulang tahun pernikahan ada Bapak Edi Calijen dan Ibu Melisa. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas gereja kami, keberadaan komisi-komisi di gereja kami, baik komisi wanita, komisi suami istri, komunitas usia indah. Biarlah komisi-komisi ini boleh menjadi wadah bagi kami untuk boleh bertumbuh, untuk boleh mengenal Tuhan. Dan kami juga boleh bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, melalui komisi-komisi yang ada, sesuai dengan usia kami, sesuai dengan diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan komisi-komisi ini. Kiranya jemaat Tuhan semuanya boleh semakin mengenal Tuhan di dalam wadah komisi yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Hermawan, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Kuingim, Ibu Mira, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Saudari Grace. Kiranya Tuhan Kau terus menolong memberikan kekuatan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah. Kalau saat ini mereka Tuhan izinkan mengalami lemah tubuh, kami percaya Tuhan juga akan menolong memberikan kekuatan bagi mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, dokter yang merawat mereka. Tuhan pakai itu menjadi perantara untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, yang menjaga mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, kesabaran, supaya mereka dapat menjaga keluarga mereka yang sakit dengan penuh kasih, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan biaya yang diperlukan di dalam saudara-saudara kami untuk menjalani pengobatan. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka di dalam berobat. Terima kasih, kami juga mengucap syukur atas jemaat Tuhan yang boleh bertambah usia di sepanjang pekan ini.
Ada Pendeta Erwin Daud, Bapak Dedi Susanto, Bapak Sitorus, Ibu Sabta, Ibu Nira, dan Ibu Dewi Sertina. Kiranya Tuhan Kau terus menjaga dan memelihara mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam menjalani hidup hari-hari mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tak lupa juga mengucap syukur untuk keluarga yang boleh berulang tahun pernikahan. Ada Bapak Edi dan Ibu Melisa, kiranya Engkau terus menjadi nahkoda di dalam biduk rumah tangga mereka, sehingga melalui rumah tangga mereka boleh menjadi contoh yang baik untuk orang-orang sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, oleh pertolongan Tuhan, jadilah orang Kristen yang berkualitas, baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kiranya segenap pujian, hormat, serta kemuliaan kita naikkan di tahta sucinya, sebab hanya Dialah yang layak untuk menerima segalanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dinilai memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
hamba Tuhan disilakan duduk kembali, mari kita bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai, kita akan mendengarkan warta lisan dari hambanya Pendeta Wahyudi. Shalom Bapak Ibu Saudara, mohon bersabar sejenak ya dan memperhatikan beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu saya menyambut saudara yang baru pertama kali hadir. Tadi pas penerima tamu ada info ada yang baru hadir ya, mungkin boleh berkenan berdiri. Atau sudah pernah ya mungkin ya. Terima kasih ya untuk kedatangannya, biarlah kiranya boleh setia juga ketika berada di Banjarmasin untuk boleh hadir. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara mengingatkan kegiatan gereja pada hari Selasa tanggal 27 September ada IT class dengan tema Analog Church. Nah, jadi mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar yang akan diselenggarakan di gedung gereja jam 19.30 WITA. Lalu kemudian berita pernikahan, majelis juga telah menerima permohonan pemberkatan nikah atas nama Evangelis Eka Christian dan juga Evangelis Sri Waningsi yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober jam 10. Jika ada keberatan yang sah dari jemaat, harap mengajukan surat secara jelas dan tertulis paling lambat tanggal 8 Oktober 2022. Dan satu hal yang saya juga mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara ya, hari ini juga saya mau umumkan 2 tim yang telah dibentuk dan akan melayani kita sepanjang 1 tahun ke depan. Saudara, firman Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang menguning dan siap untuk dituai. Saudara, pelayanan itu kalau kita hanya memandangnya sebagai sebuah aktivitas, maka akan mudah sekali saudara ya, kita itu terjebak dalam saya sudah banyak aktivitas, saya tidak bisa lagi punya waktu untuk melayani. Pelayanan kalau hanya kita pandang sebagai sumber berkat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kita akan mudah sekali kecewa karena terkadang berkat Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi mari kita memandang pelayanan itu sebagai sebuah ladang di sekeliling kita yang siap untuk dituai. Oleh karena itu, saya memanggil para penuai-penuai itu, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama adalah panitia ibadah khusus. Boleh maju ke depan dan diperkenalkan kepada kita, dipersilahkan panitia ibadah khusus. Hamba Tuhan, Evangelis Eka, Evangelis Heri, Diaken Penghubung, Diaken Doni, boleh maju ke depan dan juga semua timnya ya, satu kali maju. Saudara, mereka adalah penuai sepanjang ibadah khusus 1 tahun ke depan. Siapakah yang dituai? Yaitu mereka jemaat Tuhan yang mungkin datang dalam pergumulan hidup. Mereka butuh disentuh oleh setiap acara-acara yang diadakan oleh gereja. Sehingga acara-acara itu bukanlah sebuah kegiatan semata, tapi waktu menuai sehingga mereka boleh bertemu dengan Tuhan dalam setiap acara tersebut. Nah, sebagai panitia ibadah khusus juga tentu bisa mengenalkan kepada saudara ya, karena salah satu syarat menjadi calon diaken adalah mereka yang sudah pelayanan sebagai pengurus maupun mereka yang sudah pernah melayani di kepanitiaan. Oleh karena itu kita sambut mereka saudara ya, dan kita dukung mereka dalam doa. Selanjutnya dengan tetap berdiri ya, saya panggilkan juga tim formatur yang akan melayani 1 tahun ke depan. Saya persilahkan kepada tim formatur yang terdiri dari 9 orang. Silahkan maju, Diaken Edi, Diaken Wikai, Diaken Rosa, Diaken Kris, Bapak Tegak Sukma, Bapak Harmaji, Ibu Yulianti, dan Bapak Suherno. Nah, saudara, tim formatur ini dibentuk untuk pemilihan diaken periode depan ya, 2023, masa jabatan 2023 sampai 2025. Nah, saudara, mereka juga adalah penuai-penuai yang akan menuai di antara jemaat yang sudah memenuhi syarat sebagai diaken, yaitu mereka yang telah beribadah ya dengan baik selama kurang lebih
mungkin 2 tahun dan telah melayani baik sebagai pengurus maupun sebagai panitia selama kurang lebih 1 tahun, dan mereka yang akan menuainya, saudara. Sehingga jangan sampai, saudara ya, tuaian itu membusuk oleh karena kita tidak bersedia untuk dipanen. Oleh karena itu saya berharap nanti tim formatur akan menghubungi Bapak Ibu Saudara dan saudara bisa menggumulkan, jadilah tuaian-tuaian itu, saudara. Dan ketika saudara dituai, maka saudara pun bisa menjadi penuai bagi jemaat dan ladang kita GKKA Banjarmasin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mendoakan para penuai-penuai ini, kiranya GKKA menjadi satu ladang yang menguning dan siap untuk dituai. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberikan diri untuk memberikan waktu, memberikan tenaga pikiran untuk melayani Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, pimpinlah mereka, berikan hikmat kepada mereka. Kepada panitia ibadah khusus yang akan mengelola sekurang lebih 12 ibadah khusus 1 tahun ke depan, Tuhan tolonglah mereka. Berikan juga pelayan-pelayan yang akan membantu mereka. Berikan juga jemaat hati yang mau berperan aktif, bahkan bersedia melayani bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bersama-sama untuk tim formatur yang sudah dibentuk. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga bukakan hati para jemaat, sehingga mereka yang memenuhi persyaratan boleh datang melayani Tuhan sebagai calon diaken ke depannya. Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu. Biarlah kami bukan hanya sebagai umat yang selalu disirami, selalu dipupuk, dan selalu diberikan perawatan, tapi jangan biarkan kami tidak menghasilkan buah, kami tidak menghasilkan tuaian. Biarlah kami boleh menjadi berkat, baik di gereja-Mu maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara dan juga pelayan semua ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.